Apakah orang kalau sudah terlanjur pernah membunuh masih bisa taubat? Jawabannya bisa, ya. Jawabannya bisa. Cuman memang perlu Bapak Ibu ketahui, ada dosa-dosa yang dosa itu hanya hubungan kita sama Allah. Seperti kasus orang berzina misalnya, itu kan antara dia sama Tuhannya. Dia bertaubat, ya udah, gitu. Allah terima taubatnya. Atau dia tidak sholat, lalu dia taubat, ya sudah sekarang tinggal dia perbaiki karena itu hubungan sama Tuhannya langsung. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, makhluk ini berarti seperti orang perusakan citra misalnya, ya kayak gunjing, fitnah, ya mencaci maki, ini kan perusakan citra. Maka ini harus taubat kepada Allah, taubat nasuha karena itu dosa besar, sekaligus minta maaf kepada pemilik hak. Kalau pemilik hak itu memaafkan langsung, ya sudah, saya pernah menggunjing Anda, saya pernah fitnah Anda, tolong maafin saya. Ya sudah, saya sudah maafin, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dia kasih syarat misalnya, saya mau maafin tapi dengan syarat kamu harus perbaiki nama saya, maka kita harus ikuti syaratnya. Kalau tidak, maka dia akan tuntut nanti hari kiamat. Itu perusakan citra. Atau pengambilan benda, mencuri, ya, manipulasi data. Ini juga masuk dalam dosa yang berhubungan dengan makhluk, ya. Maka caranya kita harus taubat kepada Allah dan kita harus minta maaf pada pemilik hak dan kembalikan haknya itu. Mungkin teman-teman pernah kerja di satu perusahaan, ngambil pulpen dari kantor, pakai kertas, ini hati-hati, jangan digampang-gampangin gitu ya. Ada orang mungkin di kantornya disiapin pulpen 1 lusin, tujuannya untuk dia bekerja selama setahun misalnya, dipakai. Dia bawa pulang ke rumah bagi-bagi sama ponakannya. Kenapa di kantor banyak? Ya banyak di kantor untuk kerja, bukan untuk dibagi-bagi. Kan gitu. Tapi ini contoh. Jadi kalau Anda kerja di kantor, mau pakai 1 lembar kertas saja, izin sama pemiliknya. Boleh nggak? Ini selain urusan kantor, saya punya urusan pribadi, saya ingin print sebuah kertas, saya mau pakai, boleh nggak? Minta fasilitas itu dipakai. Jadi nggak boleh sembarangan. Sama semua bonus-bonus dari hasil belanjaan perusahaan. Itu semua juga milik perusahaan. Bapak Ibu bekerja sebagai GA itu pengadaan barang di kantor. Terus kemudian pergilah belanja di satu supermarket atau di satu tempat, ya misalnya kita belanja. Nah kemudian pada saat Bapak Ibu belanja, karena belanjaannya banyak, kemudian kita dapat bonus payung, baju kaos, apalah, dapat diskon. Itu punya siapa? Punya kantor, bukan punya Bapak Ibu gitu. Ya. Jangan anggap itu hadiah buat kita lalu kita bawa pulang, itu nggak bisa. Itu punya kantor, nggak boleh. Ya, ini hukumnya semua haram. Nah ini kalau ini terjadi, taubat kepada Allah, minta maaf, minta keridhaan kepada pemilik barang, kemudian kembalikan, gitu kan. Terus selanjutnya berhubungan sama manusia juga, kalau kita pernah menyakiti fisik, nampar, sakitin fisiknya, ini ada kisos namanya. Pernah dengar kisos? Ya. Jadi kita harus minta maaf, bertobat sama Allah, minta maaf sama dia. Kalau dia mau maafkan tapi dengan syarat dia juga menampar kita, kita kasih pipi kita. Itu namanya kisos. Kalau enggak nanti jadi masalah hari kiamat. Jadi makanya hati-hati kalau interaksi sama manusia. Jangan sampai merusak citranya, jangan sampai mengambil haknya, jangan sampai menyakiti fisiknya. Karena ini konsekuensi untuk supaya dibersihkan, tidak kena hukuman hari kiamat itu berat. Kalau Allah Maha Penyayang, manusia belum tentu. Makanya kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti buku-buku catatan amal dosa itu kalau berhubungan sama Allah masih sangat besar Allah maafkan. Tapi ada satu buku Allah tidak akan ikut campur sampai pemilik haknya memaafkan, yaitu dosa berhubungan dengan makhluk. Maka makin kita jauhi perusakan citra orang, makin kita jauhi untuk mengambil haknya dia. Walaupun sebutir beras, sepotong kue, jangan dimakan kalau bukan punya kita, kecuali dengan izin pemiliknya, ya kan? Begitu juga jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Tadi saya bilang kalau diajak berantem, bertengkar, tinggalkan saja. Biarin dia ribut sama tembok, ya. Biarin dia ribut sama pohon, tidak usah layani. Mau dibilang kita pengecut, tidak masalah. Kalau dia serang kita secara fisik, kita punya hak untuk membela diri. Tapi kalau sudah tidak usah. Tidak usah dilayani. Jangan habiskan umur dengan hal-hal yang melahirkan masalah hari kiamat. Saya sering berikan nasihat dan ini memang pegangan hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Menuju ke akhirat bawalah 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Menuju ke akhirat bawa amal soleh dan teman soleh. Ya, kalau perempuan teman soleha.
Dari amal soleh ke amal soleh yang lain, itu aja terus kita sibukin diri. Dari sunnah ke wajib, wajib ke sunnah, sunnah ke sunnah, selalu kita kerjain. Ini bubar pengajian begini, sebentar pikir lagi, apalagi ya, amal soleh apalagi, lakukan, lakukan terus sampai kita tidur. Tidur pun yang hukumnya mubah, niatkan supaya memberikan hak jasad. Itu bisa 6 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam kita tidur, itu menjadi pahala semuanya kalau diniat untuk memberikan hak jasad. Karena perbuatan-perbuatan mubah seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga ini kan mubah. Boleh dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Tapi bisa berubah jadi sunnah kalau kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Maka bisa menjadi hukumnya sunnah gitu ya. Maka kita niatkan semua di situ. Kemudian bawa teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini, teman-teman yang soleh dan soleh, tempatnya masjid dan majelis ilmu. Kalau mereka ini nanti di hari kiamat, kita kena bersahabat sama orang-orang baik ini. Di hari kiamat nanti, pada saat mereka sudah lolos di timbangan amal dan kita masih kurang, dia bisa tolong kita nanti. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti masuk neraka, dikeluarkan karena dia pernah berteman dengan seorang yang baik. Sampai ahli neraka menanyakan, kenapa dia dikeluarkan? Apakah ada amal soleh yang dia kerjakan? Maka pada saat itu para malaikat menjawab, tidak, tapi dia punya seorang teman yang soleh yang memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap di dunia dulu punya teman-teman orang soleh atau soleh yang bisa menolong mereka di hari kiamat nanti. Kemudian jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, segera taubat kalau punya dosa-dosa yang lalu, dan ini yang jadi saksi bahasan kita, jangan bawa musuh. Jangan dari bangun tidur, buka WA yang pertama ditulis sudah tahu belum? Nah, gosip dulu nomor 1, cari dulu kesalahan orang. Gak perlu, gak usah. Ini juga sekaligus saya nasihatin nih, sekarang mau pilpres nih. Nanti kalau mau milih aja yang Bapak Ibu suka. Gak usah ikut-ikutan campur bicara tentang si fulan dan si fulan. Akhirnya kita masuk ke ranah orang itu padahal sebenarnya mungkin kita salah. Ini kan jadi masalah ini. Bagaimana caranya minta maaf? Bisa datang ke rumahnya minta maaf? Susah sekali. Kalaupun kita ketemu dia mau maafin nggak? Belum tentu. Apalagi kalau yang kita serang itu pas kalah benar, tambah sakit hati dia misalnya. Ini jadi masalah. Terutama ibu-ibu udah deh, urus tempe, goreng tempe, masak urus anak, udah nggak usah urus ini gitu. Ya, ini sayang banget ini, buang-buang waktu. Ya, kalau mau pilih silahkan, itu hak kita sebagai warga negara. Tapi pilih, selesai, sebatas itu saja, itu kertas, jeblos, pulang, udah, urus urusan kita yang lain. Gak usah kita masuk karena menggibah orang, memfitnah orang, karena ini bahaya sekali. Untuk membersihkan dosanya harus minta keridhaan dan maaf kepada orang tersebut. Ingat, kalau aib itu ada pada diri seorang muslim, apalagi ini kandidatnya semua muslim nih. Kalau aib itu ada pada diri seorang muslim dan kita sebutkan namanya ghibah, itu dosa besar. Kalau tidak ada, namanya fitnah. Makanya kata Nabi SAW, kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ada padanya, tapi dia tidak suka untuk disebut. Dia nggak mau diceritain itu. Kalau tidak ada, bakal jadi fitnah. Dalam riwayat lain ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritakan memang ada pada dia? Kata Nabi SAW, kalau gitu kau telah menggibahnya. Jadi nggak usah masuk ke ranah itu. Untuk apa? Urus diri sendiri. Ya. Juga sama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu lowong, kata Nabi SAW, ni'matani maghbulun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak luput dari manusia. Mereka lalaikan, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu lowong. Di waktu lowong ini saya sering-sering berikan saran. Saya pun begitu terapin dalam hidup saya. Gak usah kalau pas ibu dan bapak lagi santai di rumah, ini lagi ada kerjaan nih. Ya, kemudian buka handphone, cari kontak kira-kira siapa teman yang lagi bermasalah. Kemudian kontak, kamu ada masalah apa, curhat aja sama saya. Mulailah orang bercerita panjang lebar dengan dia. Kalau dia cerita tentang pertengkaran sama suaminya, kita tidak sadar terbawa perasaan, apalagi ibu-ibu ikut menghina suaminya orang itu. Baik, bisa minta maaf kan? Ini masalah, untuk apa? Kalau lagi ada waktu lowong, pakai berzikir, pakai baca buku. Tidur lebih baik daripada gosip. Gitu. Kan gitu. Jadi jangan sampai nanti melahirkan musuh-musuh pada hari kiamat. Ini penting sekali ya, karena berat. Kita punya satu orang musuh saja, itu berat sekali hari kiamat. Cukup dia bisa mengambil sholat kita, mengambil puasa kita dan seterusnya. Bagaimana kalau kita setiap hari melahirkan musuh, setiap hari gosipin orang. Ya.
Mungkin kalau dia selama 1 tahun 365 hari, berarti ada 365 musuhnya hari kiamat. Itu banyak sekali. Belum tentu juga kalau dia minta maaf orang mau maafkan, gitu kan? Jadi nggak usah campuri urusan orang. Kalau depan mata kita orang itu salah, depan mata kita lihat salah secara agama, baru kita punya hak untuk mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Nggak usah cari tahu. Karena dengan mengetahui permasalahan orang, maka ada konsekuensi tanggung jawab kita juga nanti depan Allah hari kiamat nanti. Nah ini saya ingin berikan gambaran sebelum kita baca hadis, ya. Baik, kita kembali ke tadi, apakah orang akan dimaafkan oleh Allah SWT? Iya. Walaupun dia punya masalah sama manusia, iya. Tapi tadi saya bilang agak berat kalau sama manusia. Perusakan citra sudah kita beritahukan solusinya seperti apa. Kemudian kalau kita mengambil barang juga seperti apa. Kalau kita menyakiti fisik juga seperti apa. Baik, kita akan masuk sekarang. Ini ada sebuah riwayat sahih menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari Muslim tentang orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Saya bacakan dulu di halaman 54 dari Abu Sa'id Sa'ad Ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa, fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib, fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah, faqala la, faqatalahu fakammala bihi 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. Terjemahannya, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki dari golongan umat sebelum kalian. Langsung saja kita ambil faedah hadisnya sambil terjemahkan. Faedah pertama adalah kita boleh mengambil pelajaran dari kisah umat-umat sebelum kita. Ya, seperti kisah tentang umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Maka Nabi SAW menukil ada kisah orang sebelum kalian. Ini berarti pelajaran pertamanya. Kemudian telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Ini pelajaran yang kedua. Pentingnya seseorang kalau bertanya agama itu kepada ahlinya. Jadi orang yang membunuh 99 jiwa ini, Bapak Ibu sekalian, datang kepada seorang rahib. Diistilahkan rahib ini adalah orang yang suka ibadah tapi dia tidak punya ilmu agama. Jadi kalau kita mau ibadah itu harus diikuti dengan ilmu, ya. Percuma kalau Bapak Ibu rajin ibadah tapi tidak ada dasarnya, percuma, sia-sia saja. Ya. Saya berbagi kisah dulu di sini. Di zaman Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah selepas asar kayak kita sekarang, begitu selesai beliau mengimami sholat, kemudian ada satu orang di saf berdiri, saf laki-laki, lalu orang itu sholat sunnah. Habis asar, kan sudah tidak ada sholat sunnah habis asar. Di awal-awal Islam dulu ada. Setelah itu ada larangan, ya, karena iblis mengeluarkan tanduknya selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbit matahari. Makanya kita tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, gitu kan. Tapi orang ini sholat sunnah. Begitu selesai 2 rakaat, Hasan Basri ingin menegur orang ini, ingin menegur dia, tapi rupanya dia berdiri sholat lagi. Terus saja orang itu sholat sampai 8 rakaat. Setelah 8 rakaat, Hasan Basri berdiri lalu pegang tangannya, tanya, kamu ini sholat apa?
Dengan santainya orang itu, bahkan dengan sedikit emosi dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kan saya niatnya baik, saya sholat kok, masa Allah marah gitu kan? Maka Hasan Basri menjawab dengan ilmu yang benar. Dia mengatakan, Allah tidak hukum kamu karena kamu sholat, tapi Allah hukum kamu karena kamu buat sholat itu. Nggak ada sholat habis asar, sunnah, nggak boleh dikerjakan, gitu kan? Jadi Allah marah kenapa kamu justru melanggar apa yang Allah larang. Nah seperti itu. Kalau ada orang niat baik, kan sholat duhur itu 4 rakaat, udah saya sholat 6 rakaat aja deh. Dia mau tambah, diterima nggak? Enggak, gitu kan? Jadi harus sesuai dengan panduan, nggak usah tambah-nambah, ya. Oleh karena itu selalu berlandaskan dengan ibadah yang ada dalilnya, sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bahayanya orang kalau ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, apalagi kita bertanya agama kepada dia, dia akan menyampaikan fatwa yang salah. Nah ini pelajaran kedua dari hadis. Perhatikan. Orang ini menanyakan kepada seseorang, siapa orang yang paling pintar di muka bumi, ditunjukkan kepada seorang rahib. Orang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya, mungkin dia sholat, mungkin dia ibadah, tapi dia tidak tahu benar atau salah ini yang dia kerjakan. Maka orang ini berkata, pada saat menemuinya, ia mengatakan telah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat untuknya? Maka si rahib ini atau abid ini, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, dia mengatakan tidak ada. Kok orang sudah bunuh 99 mana bisa diterima taubatnya? Maka karena orang yang telah membunuh tadi 99 putus asa, dia membunuh juga si rahib ini. Maka genaplah korban dia 100 orang. Genaplah korban dia 100 orang. Ini kenapa? Karena si rahib tidak punya ilmu. Padahal sebenarnya mau dia bunuh 1000 orang pun selama dia mau taubat masih bisa diterima taubatnya, ya. Inilah yang tadi saya bilang, taubat itu tiket VIP sebenarnya, ya. Kemudian setelah itu si pembunuh ini, nah ini pelajaran kita yang ketiga, pentingnya untuk kembali kepada alim, ya, orang yang benar-benar tahu. Alhamdulillah di Indonesia sudah terbentuk Majelis Ulama Indonesia. Banyak ulama-ulama dan dai-dai kita menyebar, bisa kita konsultasi dengan mereka, ya, memang betul-betul yang kompeten di bidangnya. Nah, ketika orang ini yang sudah membunuh 100 tadi bertanya lagi, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang laki-laki alim, orang yang faham ilmu agama. Lalu orang itu berkata, dia telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada taubat untuknya? Maka si alim karena punya ilmu dia mengatakan, iya, tentu saja ada taubat buat kamu. Lalu kemudian si alim ini menunjukkan kepada orang tadi, pergilah kamu ke negeri ini dan negeri itu, karena sesungguhnya di sana tempat atau tempat tinggal orang-orang yang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan kamu kembali ke negerimu karena sesungguhnya ia adalah negeri yang buruk. Jadi pelajaran yang ketiga, pentingnya untuk konsultasi pada ahlinya, ya. Orang yang faham agama benar kita konsultasi sama mereka, tidak boleh kita sembarangan. Pelajaran yang keempat, kalau orang mau hijrah, mau pindah, meninggalkan kondisi dan keadaan dia yang buruk, jauh dari agama, dia juga memang harus mengubah komunitasnya. Ini penting sekali, ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau Anda sudah mulai ikut pengajian, sudah mulai tersentuh secara keimanan, kita juga sudah berubah secara performan penampilan kita, itu pasti akan berbeda. Teman-teman kita yang misalnya ibu-ibu maaf ya, dulu mungkin tidak berhijab, sekarang terus berhijab karena ikut pengajian. Nanti kita sudah risih bersama dengan teman-teman kita yang dulu, yang pakai rok pendek, yang pakai pakaian terlalu, kita juga jadi gak enak, ya. Mereka juga jadi gak enak sama kita, itu wajar terjadi. Dan sekarang akan ada komunitas baru. Siapa komunitas baru? Yang mirip-mirip dengan kita pastinya. Orang yang biasa ke karaoke, ke diskotik, memang itu pasti akan sama. Mereka juga akan sama komunitasnya. Orang yang biasa di pengajian masjid memang akan sama komunitasnya, memang sudah begitu. Dan wajar orang pindah transisi kalau dia hijrah. Nah ini perkataan alim tadi ini penting sekali. Dia mengatakan, kalau kau betul-betul mau tobat, pergilah kamu bentuk ke komunitas baru. Di negeri ini ditunjukkan satu negeri, tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan negeri yang mana. Di sana ada masyarakat yang menyembah Allah. Pergi ke sana, sembah Allah bersama mereka. Dan jangan kau kembali ke negerimu atau komunitasmu yang dulu, karena itu adalah negeri yang buruk. Mungkin teman-teman bilang begini, Ustaz, saya tidak terpengaruh kok. Itu menipu diri sendiri Bapak Ibu sekalian.
Kita ini manusia makhluk sensitif, ya. Sering saya kasih contoh di pengajian itu. Sekarang hidung kita bisa bedain enggak Bapak Ibu sekalian wangi dan busuk seketika? Bisa nggak? Hah? Bisa kan? Sensitif nggak itu? Mata kita bisa bedain nggak terang sama gelap seketika? Telinga kita bisa bedain nggak? Ini intonasi suara ribut, ini tidak. Bisa. Lidah kita bisa bedain mana pedas, mana asam seketika, ya nggak? Kulit kita ini sekarang meja, kainnya kalau saya pegang pakai tangan saya bisa tahu kainnya kasar atau tidak. Bapak Ibu juga sama kan? Jadi kita ini sensitif sekali. Omong kosong itu kalau kita duduk nonton film India 2 jam, oh saya tidak terpengaruh. Oh bohong benar. Matanya melihat, makanya kalau sedih kita sedih, kalau senang kita senang, berpengaruh. Seperti juga Bapak Ibu duduk pengajian begini, dengar cerita, oh orang soleh, oh ya, kita terpengaruh kan? Itu sensitif. Jadi nggak bisa kita bilang, oh saya tidak terpengaruh, nggak bisa. Kita lemah manusia. Jadi lebih baik kita kenal sama orang-orang, tetapi untuk komunitas kita nggak bisa. Harus kita ubah komunitas menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih soleh dan solehah dari kita. Makanya kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya atau komunitasnya. Falyanzur ahadukum ila may yukhalil, maka dia harus memilih siapa yang dia jadikan sebagai temannya. Baik, selanjutnya itu pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil ya. Saya langsung lanjut terjemahan dan kita ambil pelajaran selanjutnya. Berarti pelajaran yang kelima selainnya. Laki-laki itu kemudian berangkat, maksudnya menuju ke negeri yang dia mau taubat, yang dipandu oleh orang soleh tadi. Hingga di tengah perjalanan kematian menghampirinya. Nah ini pelajaran yang kelima, bahwasanya ajal bisa datang setiap saat. Jadi jangan selalu terpengaruh, mohon maaf, jangan terpengaruh dengan badan yang masih sehat, kulit yang masih kencang, selalu melihat umur yang di atas, misalnya umur kita 30 tahun, masih ada orang yang 40 tahun, 50 tahun. Dia nggak lihat anak-anak yang sudah lahir. Padahal sebagian ulama mengatakan dengan lahirnya manusia kecil-kecil, anak kita kah, ponakan kita kah, anak tetangga kah, itu berarti tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan gantiin kita itu. Sebagaimana dulu kita juga waktu bayi, orang tua kita menyaksikan kita kecil. Sekarang setelah kita dewasa 30-40, mereka meninggal. Nah begitu juga kita nantinya. Jangan selalu lihat orang yang di atas. Umur kita 40 atau 50 tahun, kita lihat orang yang 60 tahun. Oh masih ada orang yang lebih tua. Enggak, lihat orang yang di bawah kita. Kematian bisa datang setiap saat. Ya, ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit sekali. Bahkan kalau kita hitung, ini sering saya bahasakan, orang yang lalu lalang di depan rumah sakit dengan orang yang sakit di rumah sakit dengan seluruh petugas rumah sakit tersebut tetap lebih banyak orang yang lalu lalang. Artinya orang yang meninggal tanpa sakit lebih banyak daripada orang meninggal kalau sakit. Itu pun kalau ada orang sakit, siapa yang pernah nyangka Bapak Ibu sekalian dia kayak punya tahapan kemudian baru dia sakit ke depannya? Enggak, kadang-kadang kita tidur sehat bangun flu. Ya. Orang keluar sehat, dia tidak tabrakan, dia bawa mobil bagus, rapi, tapi dia ditabrak. Banyak kejadian. Jadi setiap saat bisa datang kepada dia. Ini pelajaran penting yang harus kita ketahui. Makanya kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah mati menjadi peringatan bagi seseorang agar dia berhati-hati dengan sikap dan perbuatannya. Ini pelajaran kelima. Pelajaran yang keenam, kalau orang meninggal, maka kalau dia orang beriman akan didatangi oleh malaikat rahmat atau kasih sayang. Kalau dia orang kafir maka akan ada malaikat penyiksa. Nah ini disebutkan, ini pelajaran ke-6 ya. Para malaikat pun pada saat orang yang tadi mau taubat ini meninggal, maka Allah datangkan malaikat rahmat berselisih dengan malaikat azab. Karena malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga untuk ruh orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang banyak dosanya atau orang kafir, maka akan datang malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Maka ini memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Nah kebetulan karena orang ini memang belum pernah beramal soleh sebelumnya, pembunuh, penjahat, lalu sekarang dia baru taubat. Dan dia belum sempat beramal soleh apapun, baru dia mau menuju ke negeri yang dia rencana perbaiki keadaan dia. Meninggallah dia, maka datang malaikat penyiksa dan malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata, ia datang dalam kondisi bertaubat, menghadap dengan hatinya menuju Allah. Nah ini menjadi bagian ketujuh, faedah ketujuh dari hadis, yaitu orang kalau taubat harus betul-betul dengan hatinya tulus karena Allah,
Dan bukan cuma ucapan lisan, tapi dia dengan sikap. Dia pergi memang mengubah keadaan dan kondisi dia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi orang baik, bahasa agama kita soleh laki-laki dan soleh perempuan, jangan setengah-setengah. Jadi orang baik sekalian gitu ya, gak usah nyicil-nyicil. Jadi memang biar sekaligus kita rasakan kenikmatan iman tersebut. Itu pelajaran ketujuh tentang bagaimana taubat yang baik, yaitu orang yang tulus dengan hatinya memang menuju karena Allah, dan dia menuju setelah taubat itu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ke-8 yang bisa diambil adalah malaikat itu pun berbicara, dan kita nanti bisa mendengarkan pembicaraan malaikat tersebut. Dan awal sekali manusia menyaksikan malaikat di saat dia menghadapi kematian. Itu nanti di situ, dan seterusnya di kuburan akan lihat malaikat, di hari kebangkitan akan lihat malaikat, di surga dan di neraka nanti akan lihat malaikat, ya. Itu akan terjadi pembuktian tersebut. Ini pelajaran ke-8, kalau malaikat berbicara satu sama yang lain, dan berbicara juga dengan orang yang akan meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang ke-9, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan apa saja, diambil dari potongan karena dua malaikat ini berselisih siapa yang ambil ruhnya orang ini, malaikat rahmah atau malaikat penyiksa. Maka Allah datangkan satu malaikat yang menjelma jadi manusia, lalu kemudian menengahi kedua malaikat tersebut, ya, menjadi hakim. Seraya berkata, ukurlah jarak antara dua negeri tersebut, mana yang lebih dekat maka ia termasuk penduduknya. Jadi yang menjadi penengah ini bilang kepada malaikat rahmat dan malaikat penyiksa, begini aja, kita ukur sekarang di tempat dia mati ini sampai ke negeri yang dia mau taubat, jaraknya dan jarak antara dia di saat meninggal ini ke tempat negeri dia awal yang dia buat dosa. Mana yang lebih dekat, maka itu yang lebih pantas dinilai. Misalnya dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau bertobat, berarti yang ambil dia malaikat kasih sayang. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang tadinya dia berbuat dosa, maka berarti yang ambil dia malaikat penyiksa. Nah, seperti itulah. Nah, di sini kita ambil pelajaran ke-9 tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan siapa saja. Di sini Allah ciptakan malaikat, Allah datangkan malaikat, Allah jelmahkan menjadi manusia dan menengahi antara dua malaikat tersebut. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang ke-10, dan ini penutupan riwayat, para malaikat tersebut kemudian mengukurnya dan mendapati laki-laki tersebut lebih dekat dengan negeri yang ia inginkan, maka malaikat rahmat kemudian membawanya. Dalam riwayat lain yang menguatkan ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kata Nabi SAW, Allah memperdekat satu jengkal negeri yang dia mau bertaubat, dan Allah jauhkan jarak satu jengkal dari negeri yang tadinya dia berbuat dosa. Karena dia bertaubat kepada Allah dengan tulus, maka Allah mudahkan dia untuk diraih atau dibawa, ya, oleh malaikat rahmah, Ini pelajaran yang ke-10 yang terakhir yang bisa kita ambil, bagaimana orang-orang yang tulus taubat kepada Allah SWT, Allah akan menerima mereka walaupun sebenarnya mereka belum berbuat amal soleh, ya. Pernah ada orang di perang Khaybar, dia masuk Islam, setelah dia syahadat, Nabi SAW mau memberikan kepada dia harta rampasan perang, tapi pada saat itu dia mengatakan, saya tidak mau harta ya Rasulullah, saya masuk Islam ini karena saya dengar dari sahabat-sahabat Anda yang ikut berperang ini, mereka keluar dari Madinah tujuannya untuk terbunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, di medan perang ini supaya mereka masuk surga. Saya berharap anak panah Yahudi nanti terlepas dari benteng itu, kena di sini, dia tunjuk dada sebelah kirinya, tembus di sini. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan kasih kalau kau tulus. Allah akan kasih kalau kamu tulus. Saya kau akan diberikan mati syahid tersebut. Dia baru masuk Islam, beberapa saat kemudian berkecamuk perang, dan ternyata betul dia kena anak panah Yahudi di titik yang dia tunjuk. Maka kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru saja masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, karena orang ini baru masuk Islam, belum masuk waktu sholat sekarang, maka lihatlah orang ini. Siapa yang mau melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Berarti memang orang kalau taubat Bapak Ibu sekalian, dan setelah taubat tiba-tiba ajalnya datang, dia tidak sempat mengisi lagi dengan amal soleh, tetap akan menyelamatkan dia hari kiamat.
Tapi bedanya ini penutupan bahasan kita. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Cuma bedanya, apa bedanya kira-kira si A sama si B? Si A ini banyak buat dosa, anggaplah selama 50 tahun dia buat dosa. Di umur 51 tahun dia taubat nasuha. Dimaafkanlah semua kesalahannya lalu dia meninggal. Apa bedanya nanti di akhirat ya? Dengan si B, dari awal tidak banyak buat dosa. Dia beramal soleh sampai umur 51 tahun terus dia meninggal. Dua-duanya masuk surga ini. Karena yang pertama juga dengan dia taubat dimaafkan masuk surga. Orang ini beramal soleh masuk surga. Sekarang apa yang membedakan keduanya nanti di akhirat? Perbedaannya adalah derajatnya di surga. Tentu orang yang sibuk amal soleh terus ini lebih tinggi derajatnya di surga. Ini hanya sekedar lolos dari neraka masuk ke surga, tapi derajatnya di bawah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz kan bahas tentang taubat. Kalau gitu saya buat dosa aja terus, nanti saya taubat toh juga masuk surga. Benar, kita nggak salahin. Tetapi pertanyaannya dua, apakah Anda sempat taubat sebelum meninggal? Yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda pun berhasil bertaubat, berarti hanya akan dapat derajat yang sangat rendah di surga. Walaupun itu fasilitasnya bagus. Dibandingkan dengan orang yang sibuk beramal saleh, kemudian dia masuk ke dalam surga, ini derajatnya akan sangat tinggi. Jadi daripada kita buat dosa lalu bertobat, lebih baik kita sibuk amal saleh saja. Nah itu lebih baik daripada golongan yang pertama tadi. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.